tunggu ceritanya di Bandung ya. See you. Nah, setelah berjalan dari Kudus, akhirnya pukul 4 pagi kami sampai di rest area di daerah Purwakarta. Kami sarapan dan mandi di sini, guys. Sumedang, Jawa Barat. Hai guys, selamat pagi. Kita udah sampai di Bandung nih. Kita pertama kali kunjungan kemana? Al-Maksum. Oke, kita ke Al-Maksum dulu ya. Stay tune. Kita mau makan. Oke, kita OTW jalan kaki dari parkiran bis ke Yayasan Al-Maksum melalui JPO. Jembatan penyeberangan. Oke, kita udah sampai di Yayasan Al-Maksumnya dari jalan kaki tadi. Oke. Sampai di mana ini Mbak Luffy? Di Universitas Al-Maksum. Oke, jadi Al-Maksum itu yayasan. Nah, ini ada beberapa sekolahan. Jadi ada dari tingkat university, SMA, SMP, SD maupun PAUD gitu. Yayasan Al-Maksum ini yaitu yayasan yang didirikan pada tahun 1988 oleh Bapak Haji Maksum yang berada di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Jadi di sini ada taman dan ini ada kolam ikan. Oke, ini kita masuk ke lokasi seminar di Yayasan Al-Maksum. Stay tune ya teman-teman. Program-program yang dimiliki SMP Al-Maksum yaitu kelas tahfidz, bilingual class, akselerasi, dan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Juga metode belajar yang digunakan yaitu Discover Learning, e-learning, dan Hybrid Learning. Nah, SMP Al-Maksum ini juga memiliki 3 moto loh, yaitu cager, bager, dan pintar. Halo, jadi kita habis materi dari SMP Al-Maksum. Nah, tadi materinya gimana? Banyak sekali, nanti diterangkannya satu-satu. Meskipun banyak yang ngantuk. Oke, tadi cukup ngantuk karena kita kurang istirahat juga ya tadi di bus ya. Karena perjalanan jauh. Nah, tadi materinya tentang pembelajaran matematika intinya yang ada di SMP Al-Maksum ini. Nanti dari mahasiswa tadi matematika yang lulus diharapkan bisa mengambil si positifnya dan bisa diterapkan nanti kita sebagai guru. Oke, stay tune. Selain program-program dan metode pembelajaran yang digunakan di SMP Al-Maksum, SMP Al-Maksum juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap loh, yaitu kolam renang, laboratorium, klinik, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Banyak siswa-siswi SMP Al-Maksum juga berprestasi loh guys, baik di tingkat daerah, nasional, maupun Kita internasional. baru aja selesai kunjungan ke SMP Al-Maksum. Dan ini mau perjalanan ke UPI, Ya. Museum UPI.
kita mau lanjut ke perjalanan lagi, yaitu di Museum UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, nanti kita akan bagi pengalaman lagi dengan teman-teman semuanya, jadi stay tune ya. Halo, kita udah sampai di lokasi UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tujuan kita itu untuk mengunjungi Museum UPI. Untuk lebih lanjut, kita lanjutin nanti ya. Hai, kita udah sampai di Museum Pendidikan Nasional. Museum Pendidikan Nasional ini terletak di kawasan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Hai teman-teman, jadi kita udah sampai di pelataran Museum UPI. Jadi nanti kita akan lanjutin lagi. Kira-kira di dalam museum ada apa aja ya? Kita lihat nanti. Lagi ngapain Mbak Hala? Lagi ngantri mau masuk ke Museum UPI. Kenapa kok antri? Giliran masuknya, nggak boleh Oke, jadi dari bareng-bareng. untuk menghindari kerumunan, kita masuknya per kloter ya. Museum Pendidikan Nasional memiliki 5 lantai yang berisikan pengalaman pendidikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, sebelum memasuki museumnya, kita diperlihatkan terlebih dahulu video pengantar untuk memperkenalkan Museum Pendidikan Nasional. Nah, di setiap kelompok yang sudah dibagi akan dipandu oleh seorang pemandu yang akan menjelaskan tentang berbagai macam isi Museum Pendidikan Nasional. Yang akan berbagi pengalaman pendidikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun pada saat itu kita hanya bisa mengunjungi 3 lantai dari Museum Pendidikan Nasional saja, karena pada saat itu berlaku PPKM atau pembatasan kegiatan. Nah, di lantai 1 terdapat ruangan audiovisual yang menggambarkan isi dari museum serta disuguhi sistem pendidikan zaman klasik, yaitu dari zaman praaksara dan masuknya agama di Nusantara. Nah, di lantai 2 kita diperkenalkan tentang perkembangan pendidikan zaman klasik, zaman kolonial, masa pergerakan nasional, dan masa awal kemerdekaan, serta awal reformasi. Di lantai ini dipamerkan pendidikan di sekolah, peta konsep pendidikan, dan juga kurikulum. Dan terpampang di dinding yaitu foto-foto Menteri Pendidikan dari zaman dulu sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang tahun 2021. Di lantai 3 terdapat sejarah pendidikan guru dan sejarah guru dari zaman kolonial hingga zaman reformasi. Terdapat miniatur toko-toko pendidikan nasional, proyeksi pendidikan dari masa dulu hingga masa depan, dan ruang pameran kontemporer. Ini adalah berbasis data yang digunakan pahlawan Indonesia untuk perang melawan penjajah.
kita udah selesai kunjungan ke Museum UPI atau Museum Pendidikan Nasional. Kita akan pergi mana lagi setelah ini? Kita rest area di hotel. Oke, kita akan menuju ke hotel. Istirahat. Sampai ketemu lagi di hotel. See you. Ini penampakan dari depan Museum Pendidikan Nasional Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Setelah kami mengunjungi Museum Pendidikan Nasional, kami selanjutnya istirahat guys. Kita istirahat di hotel, yaitu tepatnya Hotel Maze di daerah Kota Bandung. Nah, kelompok kami mendapatkan kamar nomor 518. Kami istirahat dulu ya guys. Oke, pagi ini kita akan check out, tapi sebelumnya kita akan sarapan dulu di atas di lantai 6. Yuk kita berangkat sarapan. Setelah check out dari hotel, kita akan melanjutkan perjalanan ke SMP Darul Hikam. SMP Darul Hikam ini berlokasi di Dago, Bandung, Jawa Barat. SMP ini didirikan di bawah naungan Yayasan Darul Hikam yang didirikan oleh Kiai Haji E. Hasbunallah Tafid pada tahun 1972. 3 prioritas SMP Darul Hikam yaitu pengembangan pengembangan bisa Al-Quran untuk dan misalnya budaya ada yang belajar. mau nulis nih, nulis di papan tulis nanti soalnya ke papan tulis gitu, biar nanti yang di rumah bisa lebih jelas. Kalau mau misal dulu praktikum nanti kan kalau pakai kamera itu lebih jelas gitu si tampilannya. Iya. Terus bisa dirotasi gitu dia kameranya. Jadi bisa misal ada siswa yang mau berbicara gitu, berpendapat bisa disarankan ke siswanya gitu. Bisa diarahkan, ada kayak remote-nya. Ada remote-nya. Jadi bisa muter 360 derajat. Bisa muter, bisa nge-zoom, dan pas nge-zoom juga tidak pecah. Kalau yang kamera biasa, yang ini kamera apa ya? Saya nyebutnya kamera optik. Karena pakai lensa optik. Nah, ini suasana ruang kelas yang berada di SMP Darul Hikam, dilengkapi dengan alat-alat elektronik yang canggih untuk menunjang pembelajaran online atau daring pada masa pandemi seperti sekarang. Darul Hikam ini juga dilengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran, diantaranya perpustakaan, ruang kurikulum, unit kesehatan, ruang serbaguna, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan juga sangat menarik di sini. Banyak metode yang digunakan, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang.